Bab ke-6 bagian ketiga, sedikit tambahan dopamin. Selain cerita tentang penafsir otak kiri, left brain interpreter, kita mempunyai bukti fisiologis lebih banyak tentang kebiasaan yang sudah tertanam kuat perihal pencarian pola. Berkat pengetahuan kita yang terus berkembang tentang peran neurotransmitter, bahan kimia yang dianggap menyangkut sinyal-sinyal antara bagian-bagian otak yang berbeda. Tampaknya persepsi kita terhadap pola bertambah sejalan dengan konsentrasi bahan kimia dopamin dalam otak. Dopamin juga mengatur suasana hati dan menyediakan sebuah internal reward system dalam otak. Tidak mengherankan, senyawa ini ditemukan dalam konsentrasi agak lebih tinggi di belahan kiri otak pada orang yang tidak kidal dibandingkan orang kidal. Konsentrasi dopamin yang lebih tinggi tampaknya menurunkan skeptisisme dan menimbulkan kerentanan lebih besar terhadap deteksi pola. Penyuntingan dengan L-dopa, senyawa yang digunakan untuk mengobati penderita penyakit Parkinson, tampaknya meningkatkan aktivitas tersebut dan menurunkan tingkat pertahanan orang yang bersangkutan terhadap kepercayaan. Orang itu menjadi rentan terhadap segala pengaruh dari luar, seperti astrologi, takayul, ramalan ekonomi, dan pemahaman nasib menggunakan kartu. Bahkan sewaktu saya menulis buku ini, ada kabar tentang sebuah gugatan yang diajukan oleh seorang pasien kepada dokternya senilai lebih dari $200.000, senilai uangnya yang hilang di ajang perjudian. Pasien itu mengatakan bahwa pengobatan untuk penyakit Parkinsonnya telah membuatnya menebak terlalu berani di kasino. Ternyata salah satu dampak samping L-dopa adalah peningkatan jumlah penjudi karena meskipun sedikit, jumlah pasien penerima terapi L-dopa yang berubah menjadi penjudi berat terbilang signifikan. Sebab judi terkait dengan kecenderungan pasien untuk melihat bahwa kumpulan angka yang acak memiliki pola-pola yang jelas. Ini menggambarkan hubungan antara pengetahuan dan keacakan. Ini juga menunjukkan bahwa beberapa aspek yang kita sebut pengetahuan dan yang saya sebut narasi adalah sebuah penyakit. Sekali lagi, saya mengingatkan pembaca bahwa saya tidak sedang menonjolkan dopamin sebagai alasan untuk kecenderungan membuat tafsiran berlebihan. Sebaliknya, tujuan saya adalah menunjukkan bahwa ada korelasi, baik fisik maupun neural pada operasi seperti itu dan bahwa pikiran kita pada dasarnya merupakan korban ulah alami fisik kita sendiri. Pikiran kita seperti para narapidana yang terkurung dalam penjara biologis, kecuali kita mempunyai akal yang cerdik untuk mengatasinya. Kekurangan dalam kemampuan mengendalikan hasrat untuk menyimpulkan inilah yang membuat saya mengalami stres. Di masa mendatang, mungkin seseorang menemukan sebuah bahan kimia atau basis organik lain yang terkait dengan persepsi pola kita, atau mengatasi apa yang saya katakan dengan left brain interpreter, dengan menunjukkan peran sebuah struktur yang lebih kompleks. Tetapi itu tidak akan mematikan gagasan bahwa persepsi tentang sebab akibat memiliki landasan biologis.